Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dapat jalur lancar ya pagi hari ini yang mungkin saja sudah melintas menuju ke tempat pekerjaan ataupun juga sudah memanage waktu untuk berangkat lebih awal supaya tidak bersamaan dengan pengendara lain ataupun tidak terjebak di jalur-jalur yang biasanya jadi perhatian beberapa kawan pendengar Suara Surabaya. Sambil mendengarkan Dialog Fajar supaya kita ini juga terus diingatkan untuk selalu berbuat waspada ini terutama kawan ya dalam bersikap karena di era sekarang itu luar biasa. Nah pagi hari ini semoga juga luar biasa juga ilmu yang akan kita dapatkan dari Ustadz Mim Saiful Hadi, perwakilan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Allah Akbar, luar biasa. Masya Allah. Ini pagi hari ini sudah ini ya istilahnya berjihad gitu ya Ustadz ya ke Suara Surabaya gitu ya. Iya Ustadz. Beberapa kajian yang kita dengar gitu ya Ustadz ya beberapa waktu lalu begitu, amalan terbaik itu katanya iman dan jihad. Iya. Benar. Kalau iman ini kok rasanya masih ini ya Ustadz, seperti harga bahan pokok naik turun gitu. Kayaknya nggak naik, nggak turun. Aduh, harusnya yang naik gitu ya Ustadz, paling nggak stabil gitu ya Ustadz. Ternyata lah kok ikutan kayak harga bahan pokok naik turun gitu Ustadz. Iya. Ada juga jihad. Nah kalau ngomongin jihad di era sekarang itu kok rasanya berat begitu Ustadz. Oh apakah itu perang juga? Nah kan udah nggak ada senjata atau nggak ada musuh gitu ya Ustadz. Kira-kira yang bisa kita lakukan di era sekarang itu apa ya Ustadz Mim? Iya baik. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Ya baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Pujian syukur Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dari pagi hingga pagi lagi, dari malam hingga malam lagi, ya. Dari bangun hingga tidur kembali, ya. Dan bangun lagi, Alhamdulillah nikmat Allah tidak pernah berhenti. Dialirkan, dilimpahkan kepada kita semuanya. Maka dari itu pagi-pagi ini, ayo kita terus bersyukur dan terus bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita semua Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, untuk mengobrolkan pertanyaannya Mbak Ayu ini memang benar ya bahwa iman dan jihad itu adalah level tertinggi kita dalam beramal soleh. Tapi apakah ada kalau iman Yosef munggah mudun jadi Mbak Ayu mau ya? Jihad sawangane koyo abot menado gitu ya. Betul. Apa amalan lain yang Rasulullah tunjukkan kepada kita agar kalau kedua yang terbaik di atas itu tidak bisa kita jangkau dengan meyakinkan, kira-kira amalan apa lagi gitu ya. Baik, saya akan kutipkan sebuah hadits Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Qultu ayyur riqabi afdalu qala anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan. Qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amali qala takuffu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Muttafaqun alaih. Dari Abu Dzar Ibnu Junadah radhiyallahu an, dia berkata, saya katakan atau saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal manakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Saya bertanya, budak manakah yang paling utama untuk dimerdekakan?
Beliau menjawab, yang paling berharga menurut pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Saya katakan, jika saya tidak mampu melakukannya, beliau bersabda, engkau membantu seorang pekerja atau membuatkan orang yang tidak dapat pekerjaan untuk bisa memperoleh pendapatan. Saya katakan, saya tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukan saya jika saya tidak mampu dari sebagian amal tadi. Beliau menjawab, kamu menahan kejahatanmu dari orang lain. Hal itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi memang kalau kita renungkan lebih dalam petunjuk Nabi ini, kalau level pertamanya adalah iman dan jihad, dan kemudian bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, jawabannya begitu terang. Kalau istilah kita sekarang derivatifnya, diderivasi, di breakdown, diturunkan, diuraikan kepada tindakan-tindakan nyata, amalia-amalia real yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapapun kita punya kemampuan tentunya. Yang pertama ini tadi, yaitu memerdekakan budak. Budak yang mana yang terbaik? Rasulullah memberi kriteria, ya budak yang paling mahal harganya dan paling disenangi oleh pemiliknya. Ini menjadi ibarat ya, yaitu kalau kita mau melakukan amalan, itu sesuatu yang paling dicintai dan paling mahal harganya, itu yang kita keluarkan. Jadi sebuah amalan yang terbaik itu setelah iman dan berjihad tadi itu ya Mbak Ayu, yaitu kita ini melepaskan sesuatu yang paling kita senangi dan paling mahal harganya, kita berikan untuk kemaslahatan umat, misalnya begitu, diwakafkan ya, atau disedekahkan atau diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan oleh kepentingan umum lah pokoknya. Jadi kalau misalnya Mbak Ayu ini, misalnya nih Mbak Ayu punya tanah 0 jalan Mbak Ayu ya, Masya Allah. Ini tanah per meternya 100 juta. Masya Allah. Ayo Mbak ya. Amin. Ya Nah Allah. terus kemudian ada panitia masjid gitu ya, melakukan perluasan untuk parkir misalnya gitu, misalnya. Apa jawabannya Mbak Ayu? Monggo. Oh, corek. Iki 100 juta. Oh gitu ya Ustaz ya. Oh beda ya Ustaz ya. Beda. Oh, corek gitu. Iya. Ya berat gitu ya Ustaz. Berat. Tapi setelah saya datang menemui Mbak Ayu itu, saya bacakan hadis ini. Oh ya monggo Ustaz itu. Iya makanya. Udah dibacain hadis tadi, makanya saya ngomong monggo. Insya Allah. Nah, itu contohnya. Jadi tanah itu tanah yang mahal, yang paling strategis, tentu disenangi setiap pemiliknya kan, tanah strategis dan mahal harganya. Atau benda-benda lain lah, kita punya harta-harta yang lain. Nah, kalau dulu ya istilahnya budak ya Mbak ya, itu kekayaan orang dulu ya. Itu dilepaskan, dimerdekakan, diberikan, dimerdekakan. Itu adalah sebuah jihad yang luar biasa. Yang luar biasa, membebaskan orang dari tekanan, penindasan ya. Itu adalah sebuah usaha yang sangat amalia yang sangat tinggi. Nah kalau tidak bisa, ini kan para sahabat itu kan manja ya. Jadi saya itu membayangkan Mbak Ayu ya, kalau kita dulu tuh Masya Allah ya, dekat sama Nabi itu tua kok itu sak kuarpe lah gitu ya. Masya Allah. Kak iso iki ya apa nang ngene ya Rasulullah. Ono gak ono sing luwih enteng ta ya Rasul gitu. Gak ono sing luwih gampang ta ya Rasul gitu ya. Wis Masya Allah wis. Itu Nabi pun juga begitu lapang ya, jadi dilayani, diperhatikan, dijawab dengan baik. Nah, termasuk ini juga kan begitu. Gak mampu ya, ada level yang berikutnya atau ada jenis amalia yang lainnya, yaitu memberi pekerjaan orang yang nganggur. Orang yang butuh pekerjaan, orang yang lontang-lantung ya, maka istilah kita sekarang yang UMKM itu Mbak Ayu ya, memperkerjakan orang di sekitarnya ya, ada home industri yang memberdayakan warga di sekitarnya, memberikan mereka pekerjaan. Oh Masya Allah. Home industri apa saja kan, mulai dari craft, kemudian makanan, kuliner ya kan. Semuanya kan padat karya yang menuntut banyak orang untuk terlibat. Nah itu kan
tentu kalau kita melakukan itu Masya Allah. Jadi dalam bahasa kita memang monopoli di dalam urusan ekonomi menurut ajaran Nabi kita itu tidak boleh. Sangat dilarang gitu. Kenapa? Ini contoh yang kecil saja. Kita ini memberi pekerjaan orang gitu ya. Agar mereka mendapatkan penghasilan, agar mereka memiliki pendapatan, agar mereka ini teringankan beban hidupnya. Itu adalah wujud dari iman dan jihad itu sendiri. Jadi kalau Mbak Ayu atau kawan-kawan kita punya usaha, punya home industry atau UMKM, menggerakkan, mengajak tetangga orang lain untuk terlibat, itu sebuah kebaikan. Memberdayakan itu sebuah kemuliaan, wujud dari iman dan jihad kita. Maka dari itu, ya bahasa saya, ojo pelit-pelit lah, ngejak uang, nyambut gawe. Memberi pekerjaan, jangan malah ditutupi atau jangan malah dihambat. Terus jangan aku saja yang ngerjakan. Nah, masih ada orang raya seperti itu, kenapa Ustadz? Apakah takut hartanya ini akan hilang, terkeruk atau gimana ya Ustadz? Bisa jadi. Ya kembali kepada penjelasan kita yang lalu kan, dia menganggap kalau mengumpulkan harta yang banyak itu akan membahagiakan dirinya. Padahal semakin banyak harta dia kumpulkan kan semakin besar bebannya. Beban menyimpannya, beban menggunakannya, belum beban ancamannya, kan begitu. Karena ya mana mungkin kalau orang tabungannya hanya 1 juta, risau kalau ada orang yang tabungannya itu 10 triliun gitu kan. Masya Allah. Misalnya ini kan pakai ekstrim aja. Pasti lebih gelisah yang 10 triliun kan. Yang 1 juta ngapain dipikir, tidur aja kan itu. Nah yang 10 triliun kan tidurnya susah itu. Mau ini, mau itu, kemana, begini, begitu, dan seterusnya. Belum lagi nanti perusahaannya terancam bangkrut misalnya begitu. Tetapi semua itu akan sama saja nilainya. Yang 1 juta atau 10 triliun jika Mbak Ayu penggunaannya atau mentasarufkannya untuk kepentingan tadi itu. Bagaimana memberdayakan masyarakat, memberdayakan warga agar mereka memiliki pendapatan. Jadi kalau misalnya saya jadi pejabat itu Mbak Ayu yang bisa membukakan pintu, membuat regulasi untuk masyarakat ini dapat bekerja lebih banyak, yang bekerja, wah itu pahala yang besar bagi saya sebagai seorang pejabat yang membuatkan regulasi sedemikian rupa sehingga kesempatan pekerjaan ini bisa didapatkan oleh sebanyak-banyak orang gitu ya, sehingga kemiskinan, pengangguran itu akan teratasi. Nah ini sangat penting. Maka dari itu wujud dari iman dan jihad itu adalah memberi atau membuat, menyediakan lapangan pekerjaan. Itu merupakan wujud daripada jihad dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nek gak iso maneh ya, seono maneh iki kesempatan yang berikutnya, yaitu menahan kejahatanmu dari orang lain. Ya, sekali lagi mempersempit ruang terjadinya kejahatan itu adalah iman, wujud iman dan jihad. Jadi kalau Mbak Ayu punya mobil jangan lupa diberi kunci rahasia agar tidak terbuka peluang. Katanya kejahatan itu 2 unsurnya Mbak Ayu ya. Ada kesempatan, ada niat, ada kesempatan. Dan itu ono karep, ono kesempatan itu ya. Jadi kalau kesempatannya terbuka, kemudian niatnya bisa muncul kan itu kan itu ya. Maka dari itu ketika kita memasang kunci ganda terhadap kendaraan kita, jangan kedonyan itu ya. Niatnya tadi itu mencegah orang agar tidak berbuat jahat itu saja. Itu sudah jadi pahala ya. Jangan kedonyan itu nek gak teke kunci ganda, wah aduh silang kok aku iso kehilangan duit pirang atus juta iki. Betul iku niatnya kan ya. Actionnya sama, amaliyahnya sama, niatnya beda. Dapatnya juga beda. Kalau niatnya aku masang kunci ganda, saya memasang kunci pengaman ini agar menahan orang tidak berbuat jahat. Wah itu pahalanya besar itu. Masya Allah. Baik. Kita luruskan niatnya Ustaz selama ini. Iya itu penting ya. Allah. Nah itulah kira-kira kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah dalam mewujudkan, mengimplementasikan iman dan jihad kita yang menjadi amalan soleh
terbaik. Alhamdulillah. Semoga Insya Allah. bermanfaat. Amin. Terima kasih Ustadz Mim atas penjelasan. Ini akhirnya langsung mengganti niat, terutama kendaraan yang rutin dilaporkan ke Suara Surabaya. Iya, gitu saya ya, juga Ustadz, ikut prihatin kan ya. Betul ya. Kapan itu ada pas mobil apa itu? Paling tidak itu keamanan yang kita buat atau kita upayakan ini supaya mencegah orang berbuat jahat. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.